Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi sekaligus membahas studi kasus mengenai Customer Relationship Management. Kita mengambil studi kasus dengan perusahaan Telkom Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rayhan dengan NIM 19055, ada juga Ihsan dengan NIM 19061, dan Muhammad Akbar dengan NIM 19067. Nah, langsung masuk. Ya, jadi pada kali ini kita mempunyai 4 topik yang akan kita bahas dan kita perdalam satu persatu. Yang pertama ada hubungan pelanggan, untuk membahas definisinya dan juga strategi membangun hubungan pelanggan. Yang kedua ada 3 pilar hubungan pelanggan. Kemudian ada CRM dan perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah membangun CRM sekaligus membahas studi kasus. Jadi pendahuluannya, saat ini menjalin hubungan baik dengan pelanggan merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas bisnis. Peningkatan pelayanan yang baik kepada pelanggan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesetiaan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan. Upaya tersebut tentu tidak luput dari adanya perubahan dalam lingkungan bisnis, persaingan yang semakin ketat, perkembangan teknologi, serta perubahan perilaku konsumen, yang secara tidak langsung menuntut para pemasar untuk mengubah strategi pemasarannya menjadi lebih customer oriented. Nah, inti dari relationship marketing ini adalah pelanggan itu sendiri. Para pemasar perlu mengenal lebih banyak informasi mengenai pelanggan, seperti siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka lakukan. Database dan segmentasi pelanggan diperlukan dalam menerapkan strategi relationship marketing untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai pelanggannya. Ya, kita langsung membahas ke definisi yang pertama, yaitu kita akan mengenal apa itu hubungan pelanggan. Jadi, di saat seperti ini, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan hal tersebut, perusahaan akan menjadi lebih tahu apa aja yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggannya, seperti apa aja yang menjadi kekurangan bagi perusahaan dan bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan. Nah, kalau perusahaan itu sudah tahu informasi apa yang dibutuhkan, tentunya perusahaan juga akan lebih mudah menyediakan produk atau layanan yang tepat dan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Nah, untuk definisinya sendiri, hubungan pelanggan merupakan segala hal tentang bagaimana mengelola interaksi dengan pelanggan lama, pelanggan baru, dan pelanggan potensial. Jadi hubungan pelanggan itu tidak hanya mementingkan hubungan yang dengan pelanggan lama, tetapi dengan semua calon customer, baik itu pelanggan baru maupun yang masih menjadi pelanggan potensial. Nah, perusahaan yang berhasil mengelola hubungan baik dengan pelanggan mereka akan menciptakan customer experience strategi yang dapat memperkuat retensi pelanggan dan meningkatkan akuisisi pelanggan. Lalu strategi membangun CRM di sini ada yang pertama, mengenali pelanggan dan membangun database. Yang kedua, membentuk segmentasi pelanggan. Yang ketiga, berikan kemudahan berinteraksi. Kemudian ada pelayanan personal. Yang kelima ada melebihi ekspektasi pelanggan, dan yang terakhir adalah meminta feedback. Berikutnya ada 3 pilar hubungan pelanggan. Pilar yang pertama ada Customer Relationship Management. Nah, Customer Relationship Management atau disingkat CRM adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun database konsumen dan membangun hubungan yang baik dengan para konsumen. Manfaatnya, CRM dapat meningkatkan keuangan perusahaan, kemudian menciptakan brand loyalty, dan proses kerja jadi lebih efisien.
Pilar yang kedua ada Customer Experience Management atau disingkat CEM. CEM adalah praktik merancang dan reaktif terhadap interaksi pelanggan untuk mempertemukan ekspektasi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan juga kesetiaan terhadap suatu merek. Manfaatnya itu dapat meningkatkan retensi, meningkatkan cross-selling dan upselling, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pilar yang terakhir ada Customer Collaboration Management atau disingkat CCM. CCM ini berfokus pada melibatkan pelanggan dalam sebuah komunikasi interaktif dengan tujuan untuk memberikan kondisi saling menguntungkan seperti kepercayaan dan lingkungan bisnis yang transparan. Manfaat yang akan diperoleh yaitu meningkatkan pelayanan pelanggan, tersedianya data pelanggan, interaksi multichannel, meningkatkan retensi pelanggan, dan juga menciptakan proses kerja yang lebih baik. Baik, teman-teman, selanjutnya ada CRM dan perkembangan teknologi. Sejarah perkembangan dari CRM dimulai di awal tahun 1990, di mana generasi pertama dalam bentuk database. Database ini sekedar mencatat data dari pelanggan dengan maksud agar bisa berinteraksi dengan pelanggan. Sama CRM pada saat itu merupakan salah satu solusi untuk karyawan tertentu seperti penjualan dan pemasaran. Generasi kedua dari aplikasi CRM mulai meningkat fungsionalitas pada aplikasi dengan membuatnya lebih berlangsung parah. Aplikasi yang dibuat bukan hanya mengambil data dari pelanggan saja, tetapi instansi perusahaan juga menyediakan layanan pelanggan seperti call center dan lainnya. Dengan munculnya internet, pertumbuhan e-commerce elektronik dan tren layanan online, pelanggan menginginkan kemampuan untuk melayani diri sendiri atau self-service tanpa harus berinteraksi dengan karyawan perusahaan atau pusat panggilan. Selain itu, aplikasi CRM diperluas dalam fungsi untuk menangani, melacak, dan mencatat transaksi di berbagai restoran yang dapat digunakan pelanggan untuk menghubungi. Misalnya, aplikasi dapat menyimpan dan melacak semua informasi terkait interaksi yang dilakukan ketika pelanggan membeli sebuah produk melalui saluran telepon otomatis, melacak kiriman pesanan di situs web, dan meminta informasi pemasangan menggunakan obrolan teks atau pesan instan di situs web layanan pelanggan. Generasi baru produk CRM ini disebut eCRM karena mendukung berbagai saluran elektronik yang sekarang tersedia untuk pelanggan. Pengembangan teknologi produk CRM memegang peranan penting dalam setiap aspek dunia bisnis. Teknologi telah mengubah cara berkomunikasi perusahaan dengan pelanggan. Dengan teknologi, komunikasi antara perusahaan dan pelanggan menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat membantu memperbaiki customer experience secara keseluruhan. Ini. Nah, selanjutnya ada teknologi pendukung CRM dalam membantu perusahaan. Integrasi teknologi memiliki banyak dampak untuk membuat CRM lebih baik lagi. Teknologi pendukung berperan sebagai partner CRM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adanya teknologi pendukung CRM membantu perusahaan dalam yang pertama itu ada memahami kebutuhan pelanggan. Teknologi pendukung CRM membantu hubungan perusahaan dan pelanggan dari pelanggan terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal ini akan memberikan kemudahan perusahaan dalam mencari strategi terbaik untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua ada membantu perusahaan untuk tetap update tentang tren yang sedang berlangsung. Perusahaan menjadi lebih kreatif dalam mencari celah agar dapat unggul dari kompetitor dan memenangkan persaingannya di pasar. Lalu yang ketiga ada memberikan kesuksesan dan produktivitas dalam bisnis. Integrasi teknologi dengan aplikasi CRM dapat menjadikan bisnis yang lebih sukses dan produktif. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya penjualan dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Lalu ada teknologi pendukung CRM. Teknologi berbasis internet memiliki dampak yang luar biasa bagi sistem CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Dalam banyak hal, teknologi membantu merampingkan banyak proses pada CRM serta menghemat biaya CRM. Lalu berikut ini ada 4
teknologi pendukung CRM yang berperan dalam kesuksesan. Yang pertama itu ada email. Salah satu teknologi pendukung CRM dalam pengembangan customer service dengan menggunakan internet adalah penggunaan email. Website perusahaan biasanya menyertakan nomor telepon serta alamat email sebagai sarana bagi pelanggan untuk dapat melakukan komunikasi. Email juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi pemberian informasi kepada pelanggan terkait status transaksi, baik informasi pengiriman maupun klaim asuransi. Teknologi ini membantu pelanggan tetap update terhadap setiap hal yang sedang berlangsung. Yang kedua ada mobile phone. Sama seperti email automation, mobile telepon juga digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan terkait progres transaksi yang biasa disebut SMS. Namun, fungsi ini sudah jarang digunakan karena kurang efektif. Lalu yang ketiga ada aplikasi pesan. Ini paling banyak digunakan oleh bisnis sebagai teknologi pendukung CRM. Aplikasi pesan atau messaging application telah membantu bisnis dalam meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan customer service. Teknologi ini dapat digunakan hanya dengan mendownload aplikasi tersebut secara gratis dan bermodalkan internet. Salah satu aplikasi pesan yang paling digunakan sebagai teknologi pendukung CRM adalah WhatsApp. Bahkan saat ini muncul istilah WhatsApp CRM. Hal ini tidak mengherankan, mengingat integrasi WhatsApp dengan CRM yang sangat membantu bisnis dalam banyak hal. Lalu yang keempat ada call center. Sistem CRM juga banyak diintegrasikan dengan teknologi contact center VoIP. Teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol berarti melakukan panggilan suara melalui internet. Salah satu cara meningkatkan customer service adalah dengan memperbaiki pelayanan call center dan call service. Dengan teknologi ini, penanganan keluhan pelanggan oleh call center menjadi lebih mudah. Teknologi VoIP memungkinkan panggilan telepon dilakukan ke call center dimanapun lokasinya tanpa khawatir soal biaya. Saya akan sampaikan oleh teman saya, Nisa. Ya, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Jadi pada studi kasus pada kali ini, kelompok kami mengambil contoh kasus yang ada pada Telkom Indonesia, di mana Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan aplikasi CRM, yaitu aplikasi Customer Value, aplikasi operasional, dan juga aplikasi analitik. Jadi aplikasi Customer Value yang berbasis CRM ini memungkinkan pelanggan terlibat dalam peningkatan pelayanan, sehingga pelanggan dapat memperoleh solusi dan juga alternatif layanan yang cepat dan juga tepat. Selain itu, aplikasi yang dikembangkan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan menjadi salah satu alat dalam membangun hubungan antara perusahaan dengan customer yang saling menguntungkan satu sama lain. Ya, ini merupakan sistem CRM yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Sistem yang pertama itu mereka menggunakan chatbot, yaitu salah satu solusi digital CRM channel yang memungkinkan perusahaan meminimalisasi biaya operasional melalui penyediaan media komunikasi interaktif antara perusahaan dan juga pelanggan dalam bentuk teks, audio, video di suatu website yang mereka miliki maupun mobile aplikasi menggunakan platform. Jadi manfaat dari chatbot ini ya, yang pertama itu meningkatkan brand image dari Telkom Indonesia itu sendiri melalui penyediaan channel komunikasi yang up to date dan juga lebih personal. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus meminimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Telkom Indonesia. Lalu yang kedua, mereka menggunakan email management system, di mana email management system ini digunakan untuk mengelola email yang masuk ke perusahaan dari pelanggan berupa komplain, permintaan, informasi, dan juga saran yang dikelompokkan berdasarkan dengan kategori-kategorinya. Jadi email yang diterima ini dapat secara otomatis diteruskan maupun di-create dan dieskalasi ke PIC tertentu untuk langsung diatasi permasalahannya. Manfaatnya yaitu yang pertama, pendistribusian email secara sistem berdasarkan kategori sehingga mudah dimonitor dan juga direspon oleh petugas-petugas yang ada di Telkom Indonesia dengan tuntas. Lalu manfaat yang kedua yaitu kemudahan dan juga efisiensi pengelolaan data dan riwayat interaksi dengan pelanggan melalui media email tersimpan dengan baik oleh perusahaan.
Lalu mereka juga menggunakan live chat, di mana live chat ini merupakan salah satu solusi digital marketing untuk membangun perusahaan melalui sharing terhadap pelanggan dengan tambahan channel live chat. Jadi layanan ini tuh berupa sistem aplikasi yang terinstal di website perusahaan, sehingga dengan mudah pelanggan dapat langsung terhubung dengan perusahaan. Solusi dari Telkom ini memiliki manfaat yang pertama, yaitu pelanggan dan perusahaan dilakukan secara real time atau komplain yang ada di pelanggan yang disampaikan ke Telkom Indonesia bisa langsung diatasi. Lalu manfaat yang kedua, mudah untuk dioperasikan dan tidak perlu melakukan upgrade aplikasi secara berkala. Lalu sistem selanjutnya yang digunakan oleh PT Telkom yaitu contact center, di mana contact center ini memungkinkan perusahaan menyediakan layanan customer care kepada pelanggan yang dilengkapi dengan fitur auto attend, dialer, dan auto dial, automatic call, dan sebagainya. Jadi manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui customer experience, melalui layanan after sale service dan juga informasi yang diterapkan dari Telkom Indonesia menjadi lebih baik. Dan manfaat lainnya yaitu meningkatkan penjualan dan juga brand image perusahaan di hadapan para konsumen. Lalu yang kelima, mereka juga menggunakan cloud contact center yang jadi cloud contact center ini merupakan channel yang memberikan kapabilitas yang sama seperti sebelumnya contact center, tetapi perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya berkala untuk update software karena aplikasi ini berbasis cloud. Jadi kemudahan ini melakukan setup, penambahan atau pengurangan fitur dapat dilakukan tanpa bergantung pada teknisi yang standby di lokasi. Manfaatnya yang bisa didapatkan oleh Telkom Indonesia yang pertama itu dapat merubah fitur dan juga settingannya dengan cepat, termaksud script campaign yang ditujukan kepada spesifik consumer. Lalu juga mendapatkan managed solution tanpa perlu melakukan integrasi sistem. Untuk sistem CRM selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Raihan. Baik, sistem CRM yang digunakan PT Telkom selanjutnya ada Social Media Management. Social Media Management ini merupakan salah satu solusi digital CRM channel untuk membantu perusahaan mengelola akun sosial media untuk menjaga reputasi dan image perusahaan. Fungsi sosial media memberikan update dan informasi secara berkelanjutan, diantaranya menyampaikan program marketing, campaign, dan lain-lain. Manfaat yang diperoleh yaitu pengelolaan sosial media secara tersistem, maksudnya itu terencana, terus pelaksanaan operasionalnya secara harian, terus ada evaluasi dan ada pelaporannya juga. Yang kedua, manfaatnya itu sebagai media promosi produk atau layanan perusahaan yang bersifat massal yang dapat meningkatkan bisnis perusahaan. Yang berikutnya ada multi-channel communication. Multi-channel communication ini maksudnya merupakan salah satu solusi digital CRM channel yang memungkinkan perusahaan secara cepat dan tepat melakukan komunikasi melalui banyak channel seperti dari mobile, email, bisa juga voice, telepon, maksudnya terus sosial media, dan juga dari web. Nah, perusahaan dapat mengirimkan pesan secara langsung dan bersamaan. Di sisi lain, penerima pesan juga bisa mendapatkan pesan yang kontennya bersifat personal. Nah, manfaatnya yaitu dapat memberikan customer experience yang lebih personal dengan berbagai pilihan media channel. Kemudian penyampaian informasi dilakukan secara terpusat di internal perusahaan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk komunikasi operasional di internal perusahaan. CRM selanjutnya adalah digital CRM omnichannel. Nah, omnichannel ini merupakan solusi customer interaction management yang menggabungkan beberapa channel komunikasi dalam satu platform yang dapat saling berinteraksi serta berbagi data dan informasi. Jadi maksud dari sini kalau kita sebagai customer itu udah menginformasikan misalkan keluhan kita dari sosial media. Terus kita coba informasikan lagi melalui channel yang berbeda, misalkan kita coba dari webnya. Nah, biasanya
dengan adanya digital CRM omnichannel ini, itu seluruh histori komunikasi kita dengan agen sebelumnya di sosial media itu udah terekap gitu. Jadi agen atau customer service dari Telkomsel itu nggak akan nanyain hal yang sama. Nah, manfaatnya ini, channel komunikasi yang terintegrasi di mana histori interaksi dengan pelanggan dapat dilihat di semua channel komunikasi. Yang kedua, mudah melakukan upselling, sales promotion, maupun retention program dengan data histori, transaksi, dan interaksi yang terintegrasi. Berikutnya ada Sales Analytics. Sales Analytics merupakan solusi layanan CRM Analytics yang membantu perusahaan melakukan monitoring serta menganalisa performa penjualan, profil, dan perilaku customer, sehingga dapat merekomendasikan campaign yang tepat berdasarkan hasil dari analisa tersebut. Dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan jumlah serta nilai transaksi customer. Manfaat yang diperoleh yaitu mendapatkan data perilaku customer behavior untuk menentukan segmentasi dan konten campaign yang tepat. Manfaat berikutnya yaitu mendapatkan insight dan rekomendasi action plan untuk meningkatkan sales serta strategi campaign yang tepat. Berikutnya ada social media analytics. Social media analytics merupakan solusi layanan CRM analytics juga yang membantu perusahaan melakukan pengukuran akun performa atau meliputi reach and content performance, engagement measurement, fan segmentation untuk mengukur kinerja suatu campaign pada akun sosial media, serta brand monitoring meliputi conversation monitoring, reach measurement, sentiment analysis, influencer identifikasi untuk mengetahui pembicaraan terhadap sebuah brand pada akun Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan beberapa sosial media lainnya. Manfaatnya itu mengetahui sentimen pasar. Sentimennya ini baik, positif, atau buruk negatif, dan melakukan monitoring aktivitas yang dilakukan kompetitor. Berikutnya, yaitu perusahaan dapat menyusun strategi bisnis yang tepat berdasarkan data interaksi para pengguna sosial media. Sistem yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Akbar. Baik, Rehan, terima kasih atas kesempatannya. Baik, teman-teman, selanjutnya ada Customer Voice Management. Customer Voice Management ini merupakan solusi layanan CRM Analytics yang membantu perusahaan memanfaatkan data interaksi perusahaan dengan pelanggan sehingga perusahaan dapat dengan mudah dan cepat mengetahui suara pelanggan dari berbagai channel interaksi dan membuat keputusan yang tepat untuk memperbaiki permasalahan terjadi. Solusi ini dilengkapi dengan topic and sentiment analysis, advanced insight reporting, and root cause analysis, multi-channel interaction, serta data integrator. Manfaatnya itu memberikan customer experience yang lebih baik melalui penanganan gangguan yang cepat. Lalu yang kedua, ada feedback management secara otomatis. Sistem CRM selanjutnya ada order management system. Order management system ini merupakan solusi layanan CRM untuk memastikan aktivitas sales perusahaan berjalan dengan efisien dan efektif guna meningkatkan layanan kepada customer dan dilengkapi dengan fitur order info and talking, online payment, automatic order to store, dispatching, promotion banner, dan click to deal, client delivery. Manfaatnya ini, yang pertama itu adalah meningkatkan kredibilitas dengan kemudahan layanan digital touch point dan online payment. Manfaat yang kedua yaitu dapat memasarkan produk terbaru serta melakukan promo melalui mobile application. Manfaat yang ketiga yaitu dapat memanfaatkan data history transaksi untuk campaign atau pengembangan produk. Sistem selanjutnya yaitu CRM Walk-in. CRM Walk-in ini merupakan solusi layanan CRM yang dapat menyediakan media interaksi tatap muka perusahaan atau customer service dengan pelanggan untuk memecahkan masalah dengan tingkat kompleksitas sedang hingga tinggi, yang juga dilengkapi dengan prosedur layanan operasional yang sederhana dan efektif, serta dukungan teknologi yang mudah digunakan. Manfaatnya ini menyediakan sistem secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, aplikasi, agent dan site, dengan pelaksanaan
operasional sehari-hari. Lalu manfaat yang kedua yaitu perusahaan dapat dengan mudah melakukan persuasi upselling, sales promotion, maupun retention program ke pelanggan. Selanjutnya yakni ada market research. Market research merupakan solusi layanan market survey yang membantu perusahaan merumuskan strategi pemasaran dalam merebut peluang pasar melalui kegiatan desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Manfaatnya itu mendapatkan informasi akurat sehingga dapat menjelaskan situasi pasar secara objektif. Yang kedua, menggunakan metode yang tepat dalam pengumpulan dan analisis data riset. Sistem yang terakhir ada telesurvey. Telesurvey merupakan solusi layanan market survey yang membantu perusahaan melakukan penelitian menggunakan telepon, menanyakan pertanyaan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang dipikirkan, dirasakan, atau kecenderungan tindakan atau pengambilan keputusan. Melalui telesurvey, perusahaan dapat mengontrol tahapan pengisian kuesioner, melakukan pertanyaan lanjutan, probing, serta memungkinkan untuk format pertanyaan yang lebih kompleks. Manfaatnya itu yakni mendengarkan dan mengatasi keluhan yang dialami pelanggan setelah menggunakan produk atau layanan perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu menjangkau pelanggan dalam jumlah banyak dengan cakupan geografis yang luas, waktu singkat, serta tingkat respon yang tinggi. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai tujuan PT Telkom menggunakan aplikasi CRM yang sudah sebelumnya kita jelaskan. Yang pertama itu mereka melakukannya agar mereka dapat mengenali pelanggannya dengan baik dan mempercayainya dengan meningkatkan pemahaman perusahaan akan kebutuhan mereka sebagai suatu individu dan juga memenuhi harapan mereka terhadap perusahaan Telkom sendiri. Lalu tujuan yang kedua yaitu agar PT Telkom dapat menciptakan keunggulan kompetitif kepada pesaing secara terus-menerus terhadap merek mereka, produk, atau bahkan perusahaan yang mereka miliki dibandingkan dengan merek produk atau perusahaan pesaing. Lalu tujuan yang ketiga memberikan panduan kepada PT Telkom dalam penggunaan teknologi dan juga sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang tingkah laku dan nilai pelanggan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sebagai dasar untuk membangun hubungan sejati antara pelanggan dan juga perusahaan Telkom itu sendiri. Ini ada beberapa manfaat bagi PT Telkom setelah mereka menerapkan aplikasi CRM yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama itu mereka dapat menjaga pelanggannya yang sudah ada, lalu menarik pelanggan baru. Lalu manfaat selanjutnya juga cross-selling, yaitu menjual produk yang dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Lalu ada upgrading, yaitu menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Selain itu juga PT Telkom dapat merespon keinginan pelanggan dengan lebih cepat. Lalu manfaat selanjutnya dapat memberikan informasi mengenai produk secara online kepada para customer, lalu dapat menambah pangsa pasar yang baru bagi PT Telkom, yaitu pelanggan yang ada di pasar online, dan juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan PT Telkom terhadap para pesaingnya. Dampak dari penerapan aplikasi CRM bagi perkembangan perusahaan PT Telkom itu sendiri, yang pertama dengan menerapkan aplikasi CRM, perkembangan PT Telkom semakin lama semakin maju. Ini dikarenakan aplikasi CRM telah banyak membantu kegiatan perusahaan dalam hal diantaranya yaitu pemasaran, perdagangan, pelayanan perusahaan terhadap pelanggan-pelanggan Telkom itu sendiri. Dampak yang kedua, membantu PT Telkom dalam bersaing dengan kompetitor. Jadi dalam memperebutkan dan juga mempertahankan pelanggan, sehingga dengan menggunakan aplikasi CRM yang telah kita bahas, membuat nilai perusahaan Telkom semakin tinggi di mata para pesaingnya. Lalu dampak yang ketiga, dengan aplikasi CRM, Telkom mampu meningkatkan usaha pemasarannya. Jadi dengan memanfaatkan database yang ada, termasuk dengan produk atau jasa yang pernah dibeli oleh pelanggan sebelumnya,
dan informasi mengenai segmentasi pasar lainnya, itu mampu meningkatkan usaha pemasaran mereka dalam memasarkan produk-produknya. Lalu dampak yang keempat, PT Telkom dapat menerapkan CRM melalui internet, yaitu dengan pembuatan sistem web perusahaan. Melalui situs tersebut, Telkom dapat menjangkau konsumen dalam skala global dengan modal yang terbatas, serta melakukan kegiatan bisnis seperti promosi, pengenalan produk, penjelasan produk, harga produk, sampai dengan transaksi jual beli produk juga bisa dilakukan pada web tersebut. Di samping itu juga perusahaan dapat membangun hubungan yang bersifat langsung dengan konsumen atau biasa kita sebut direct marketing. Selain dampak yang diterima dari PT Telkom, di sini juga ada dampak bagi customer. Yang pertama, dampak yang diterima oleh customer yaitu pelanggan menjadi lebih puas dengan pelayanan yang diberikan PT Telkom dengan adanya CRM yang baik, sehingga pelanggan merasa dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, dengan adanya aplikasi CRM berupa customer care, pelanggan dapat mengadu tentang gangguan-gangguan produk Telkom, dan juga pelanggan dapat mengetahui informasi tentang produk Telkom dan juga hal-hal lain mengenai Telkom itu sendiri. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita pada kali ini yaitu Customer Relationship Management adalah suatu strategi perusahaan yang memiliki fokus untuk membangun dan juga memelihara hubungan baik dengan pelanggan yang memungkinkan terwujudnya kesetiaan pelanggan, bukan hanya terhadap suatu produk, tetapi juga pada perusahaan itu sendiri. Salah satu strategi perusahaan dalam membangun CRM yang baik yaitu dengan para pelanggannya adalah melakukan teknik relationship marketing. Jadi inti dari relationship marketing ini yaitu pelanggan itu sendiri. Para pemasar perlu mengenal lebih banyak informasi mengenai pelanggan seperti siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka lakukan. Database dan juga segmentasi pelanggan diperlukan dalam menerapkan strategi relationship marketing untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai pelanggannya sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya masing-masing. Mungkin sekian paparan atau presentasi dari kelompok kami mengenai customer relationship marketing. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.